Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita ngaji lagi sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Dan sebelum kita lanjutkan ngaji kita ini, ayo sama-sama kita doakan bagi siapa saja saudara-saudara kita yang mengambil peran dalam mendukung langkah dakwah ini, maka segala kebaikannya, baik itu yang anti skip ya, baik itu yang memberikan kontribusi lewat infak dakwah, maka akan Allah catat sebagai catatan langit, yaitu menjadi dikelompokkan sebagai simpanan amal soleh di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya aku akan memberikan sebuah tanggapan dari saudara HT ya, saudara HT. Iya, saudara HT. Begini tanggapannya. Assalamualaikum Pak Gus ya. Nggak tahu saudara HT ini orang Jawa atau bukan. Kalau sudah pakai Pak itu tidak perlu pakai Gus ya, jadi double. Nanti kapan-kapan kita mungkin bisa diskusikan juga sejarah, bagaimana sejarah Gus itu lahir menjadi sebuah sebutan ya. Jadi kalau Gus aja, kalau Pak aja, jangan Pak Gus ya. Jadi salah nanti. Tapi mungkin Mas HT-nya ini bukan orang Jawa ya, jadi tidak mengerti karena istilah Gus itu populernya di tanah Jawa. Oke, begini dari Mas HT, maaf nggak nyambung sama judul nih. Artinya dia out ya, tapi dia sudah izin ya, bagus, out of the topic ya. Semua itu sebetulnya tinggal bagaimana cara kita mengkomunikasikan kok ya. Ini walaupun tapi dia mengkomunikasikannya dengan baik, jadinya enak gitu. Kita lihat sekarang komen-komen yang aku nggak pernah baca itu karena tidak pandai memilih bahasa komunikasinya atau kurang etika ya, kurang etika. Karena di sini kajian-kajian kita itu kajian-kajian akademis ya. Masalah iman tuh nanti urusan masing-masing. Jadi kalau yang etikanya nggak baik ya, dari manapun lah, dari Islam, dari Kristen, itu aku tidak pandang bulu. Kalau memang tidak baik itu aku lewati aja ya. Karena perlu belajar etika memang. Sebagai manusia, apalagi manusia beragama, malu dong kalau katanya manusia agama, etika, komunikasi aja nggak ngerti. Etika itu akhlak, sopan santun ya. Ada sebuah etika yang harus itu dipenuhi gitu. Jadi semua itu sebetulnya tinggal bagaimana kita menyampaikan dalam terminologi etika yang bisa diterima gitu ya. Tolong ditutup deh, ada tetangga lagi setel musik ini. Oke, pertanyaannya begini. Bagus ini pertanyaannya Mas HT ya, meskipun tapi komunikasinya bagus. Dia sudah minta izin lah ya. Maaf gak nyambung sama judul nih gitu. Saya mau tanya aja Pak Gus ya, maksud dan arti dari kata tiada Tuhan selain Allah itu gimana ya Pak Gus? Mohon penjelasannya Pak Gus, terima kasih. Oke, dan aku coba untuk menjelaskan untuk secara khusus mungkin kepada Mas HT, tapi secara umum kepada semuanya ya, semua follower tercinta ini. Kalau bagi mereka yang sudah paham ya alhamdulillah, ini pengulangan saja supaya lebih paham. Tapi kalau yang belum paham menjadi sebuah pemahaman yang baru. Sebelum aku menjelaskan, aku ucapkan terima kasih untuk ini Mas atau Mbak SF namanya. Assalamualaikum Gus, jaga kesehatan, jangan hanya kopi banyak diminum, imbangi air putih juga yang sesuai. Makasih. Oke, terima kasih saudaraku Mas SF atau Mbak SF ya atas perhatiannya tentang kesehatanku. Iya, aku juga berpikir begitu ya. Kalau kita nuruti terus, ngopi-ngopi terus, itu nanti tentunya kan aku bayangkan kalau airnya yang masuk air kopi terus bagaimana nanti? Apakah metabolismenya tidak terganggu gitu? Akhirnya diingatkan lagi ya, sudah berkali-kali diingatkan, dan ini diingatkan lagi oleh Mbak atau Mas SV ya. SV ya, bukan SF, SV.
Matur nuwun atas peringatannya, dan hari ini aku minum air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi tajuk kali ini sebetulnya menjelaskan tentang apa yang ditanyakan ini tidak gampang loh ya. Ini sesuatu yang sangat berbobot karena ini pintu gerbangnya Islam ya. Ini pintu gerbangnya. Setiap kota itu ada pintu gerbang. Kalau kita mau masuk kota, maka kita harus lewat pintu gerbangnya. Setiap rumah itu ada pintunya. Setiap kita masuk, kita harus lewat pintunya gitu ya. Seandainya Islam itu kota, seandainya Islam itu rumah, maka ini pintu gerbangnya atau ini pintunya. Tanpa melalui ini itu tidak bisa kita masuk ya. Itu namanya syahadat. Syahadat itu kesaksian ya, kesaksian gitu. Makanya kadang-kadang teman-teman Kristen kita ada yang tanya, ya ada yang tanya bagus ya, apa yang disaksikan itu kan pertanyaan bagus ya. Kembali ke etika tadi lah. Ada yang tanya seperti anjing juga ada ya, karena tidak konfirmasi langsung menyerang. Katanya orang Islam bersaksi palsu katanya. Siapa yang disaksikan gitu ya? Menyaksikan Allah gimana caranya? Menyaksikan Kanjeng Nabi Muhammad sudah almarhum gimana caranya gitu ya. Ya kita tunggu aja nanti kalau ada yang tanya ya. Kalau pertanyaannya dengan etika yang bagus tentu aku jawab, tapi kalau enggak ya anggap saja sampah lah ya. Enggak perlu dijawab itu. Kalau ditanya sebetulnya yang disaksikan itu apanya gitu ya. Oke. Ini aku pilih kasih topik ya, kasih judul gimana ya, kasih judul apa ya? Tiada Tuhan selain Allah, sesuai requestnya itu ya. Tiada Tuhan Tuhan. Bentar. Ini harusnya gede semua dong, ya. Tiada Tuhan selain Allah. Kan begini ya, tiada Tuhan selain Allah. Kita kasih ini pertanyaan bagaimana? Apa itu? Apa maksudnya? Gini aja ya. Apa? Nanti kasih judul kecil ya. Apa maksudnya ya? Tiada Tuhan selain Allah. Ini tambah gini, pintu gerbang memasuki Islam. Ini gini ya. Makanya ini bukan sembarangan dijelaskan ini. Ya. Ini pintu gerbang ini. Ya, apa maksudnya tiada Tuhan selain Allah? Pintu gerbang memasuki Islam. Aku jelaskan ini nanti apakah bisa berseri atau gimana, kita mengalir aja lah ya. Aku jelaskan dulu tentang Allah. Ya. Alhamdulillah aku baru dapat hadiah buku bagus ya. Buku bagus. Dan di sini salah satu tajuknya ini. Ya. Ini bukunya bagus ini. Ya. Oke. Aku bacakan sarinya yang telah aku baca ya. Nih ya. Ini telah aku baca nih. Oke. Jadi karena kita akan berhubungan dengan nama, maka aku jelaskan dulu sama kalian. Ya. Sarinya begini sarinya. Tadi judulnya apa makna dari nama Allah? Ya. Sarinya begini. Dari nama-nama Allah ini
ini kita dapatkan? Dari mana nama Allah ini kita dapatkan? Dari mana? Kita dapat nama Allah itu dari mana? Gitu loh. Ya. Misalkan makanan tuh ya, kamu dapat nama sate itu dari mana? Dari orang Indonesia, karena itu masakan khas Indonesia. Kamu dapat nama bakpao itu dari mana? Dari Cina, karena itu masakannya orang Cina kan. Logisnya seperti itu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang sesuatu yang transenden, bukan yang imanen, itu kan ya gampang-gampang susah ya, kalau kita tidak cermati gitu. Oke, dari mana nama Allah ini kita dapatkan? Jawabannya hanya ada satu, yaitu dari wahyu. Ya. Akal kita hanya bisa menyuguhkan argumen-argumen rasional akan keberadaannya. Jadi kita bisa berargumen. Bekal rasional yang diberikan itu membawa kita bisa berargumen. Ya. Akal kita hanya bisa membuktikan bahwa keberadaan alam semesta ini butuh pada pencipta. Ya. Akal kita akan menuntun kita ke sana. Selesai, hanya itu aja ya. Tapi nama pencipta itu sendiri siapa? Kita tidak tahu kalau tidak diberitahu. Disinilah wahyu berperan. Para nabilah yang menjelaskan kepada kita bahwa nama Tuhan yang menjadi sumber segala wujud, yang dengan wujudnya segala sesuatu bisa terwujud, itu dia punya nama yang diperkenalkan kepada kita lewat para nabi melalui proses perwahyuan, yang itu dari dia sendiri ya, kemudian perantara Jibril yang menyampaikan wahyu itu, maka kita kenal satu nama, Allah gitu ya. Nanti ayatnya di mana? Bisa buka surat Toha surat 20:14 ya. Surat Toha 20:14 ya. Surat Toha ya. Surat Toha. Quran surat Toha ya 20:14. Atau ini kurang ke bawah, nanti jadi satu dengan judul. Gini aja, Quran surat Toha 20:14 ya. Di situ dijelaskan. Jadi lewat wahyu, kalau nggak lewat wahyu nggak ngerti ya. Gini, sesungguhnya ya, atau Arabiunnya dulu aku bacakan ya, karena ini menyangkut nama. Inna anallahu la ilaha ilaha ana ya fa'budni wa aqimus sholata li zikri ya. Terjemahannya, sungguh ya. Inna, sungguh, aku, jadi dia klaim aku ini Allah, anallahu, aku ini Allah, tidak ada ilah selain aku, maka beribadahlah kepada aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi yang maha transenden itu memperkenalkan dirinya lewat wahyu kepada kita itu ya, beliau Gusti Allah ingkang Maha Agung itu ya. Kalau orang Jawa bilang tan kena kinoyo ngopo gitu. Jadi tidak bisa diperumpamakan sebetulnya ya, tan kena kinoyo ngopo. Ada lagi yang bilang adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Nah, ini tasawuf Jawa kalau merinci seperti itu ya. Jadi Jawa itu punya tasawuf juga yang itu nanti memang berhimpitan dengan filsafat ya. Kalau tasawufnya yang tidak kaum elit sih, kalau itu kan kaum elit, kaum yang kelas-kelas proletar, sing ngecat Lombok kuwi sopo, yang ngecat Lombok itu siapa gitu loh ya. Begitu kalau kita
belajar dengan perspektif pendekatan kultur atau budaya Jawa gitu. Oke, di firman ini sudah dijelaskan, sungguh aku ini Allah. Aku ini Allah. Kenapa aku jelaskan demikian? Karena di Islam itu Allah itu proper name. Ya, itu adalah nama eksistensi, bukan nama posisi gitu ya. Itu yang perlu dipahami dulu. Kemudian tidak benar itu ditulis oleh seorang pakar sejarah ya. Dataku ada di buku lain ya. Dia mengatakan bahwa Allah itu berasal dari al-ilah. Dan itu ini yang di bawah Bible ini, dari bawah Bible bahasa Inggris ya. Allah itu katanya berasal dari kata al-ilah. Itu enggak kena, nanti kok di tasrif berdasarkan aturan main lisanul Arabian justru enggak kena, ngawur itu ya. Ini ya. Ini aku kutip bukunya ya. Sebenarnya kata Allah jika dipahami dengan benar dan hati yang tulus sama sekali tidak perlu diperdebatkan karena itu hanya soal bahasa saja. Oke, tidak masalah. Dalam bukunya Keluarga Besar Umat Allah yang ditulis oleh D.T. Nugroho, seorang rohaniwan dan sejarawan berpemikiran luas, ya, menerangkan cukup jelas bahwa kata Allah adalah asli bahasa Arab, terbentuk dari dua kata al, kata sandang, setaraf dengan de dalam bahasa Inggris, dan ilah, ya, sesembahan setaraf dengan God dalam bahasa Inggris. Kata Allah ini sudah dikenal sebelum masa Nabi Muhammad. Nugroho 1999-15. Kalau aku lihat namanya ini ya, D.T. Nugroho, mungkin ini saudaranya Bapak dulu beliaunya Ketua Dewan Gereja Indonesia dari Kristen Tauhid. Jadi Kristen itu ada yang Tauhid, ada yang tidak percaya Tritunggal. Namanya dari Semarang sana, Pak siapa ya? Ada Nugrohonya juga ya. Sebentar aku lihat. Kalau dilihat namanya sepertinya mereka Bapak Dr. Cahyadi Nugroho ya. Kami pernah ketemu dalam sebuah diskusi ilmiah. Sayang pada saat itu ya karena usia ya. Jadi Pak Cahyadi Nugroho sudah sepuh, jadi aku tidak menemukan pemikiran-pemikiran yang brilian keluar dalam diskusi itu ya. Karena ya menurutku ya manusia lah, karena sudah sepuh beliaunya. Kalau dilihat namanya mungkin mereka masih bersaudara. Yang satunya Dr. Cahyadi Nugroho MA, Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. Yang satunya D.T. Nugroho gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak D.T. Nugroho itu tidak benar ya. Jadi namanya itu ya Allah, bukan berasal dari kata al dan ilah, itu nanti jadinya cocokologi. Tapi ya kita bisa maklum karena kan Pak D.T. Nugroho ini bukan orang Islam yang jagoan Arabian ya. Sedangkan yang Islam sendiri juga belum tentu kalau melakukan tasrif itu bisa ya. Maka saat ini aku jelaskan apa yang disampaikan oleh Pak D.T. Nugroho itu tidak benar, bahwa Allah itu berasal dari kata al dan ilah. Namun demikian kita harus maklumi karena Pak D.T. Nugroho memang bukan Islam ya. Artinya ya seperti tadi, beliaunya tentu tidak memahami bagaimana gramatikal aturan main dalam bahasa Arabian. Karena nanti kalau ditasrif nggak kena dia ya. Oke. Aku ulangi lagi, beliau sepertinya kalau salah dikoreksi. Pak Cahyadi Nugroho ini apakah masih bersaudara ya? Pak Cahyadi Nugroho MA, Dr. Cahyadi, Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia ya. Sekali lagi aku sampaikan informasi, ketika aku ketemu dengan beliau dalam sebuah diskusi itu, beliau sudah sepuh ya, sudah sepuh gitu. Jadi aku agak kecewa juga kok nggak dari dulu ketemu gitu. Kok sudah sepuh kan namanya pemikiran-pemikiran brilian itu enggak keluar gitu. Jadi supaya aku cerita gini supaya kalian juga tahu levelku itu doktor gitu ya. Bagaimana seorang eksak ya, tidak pernah hidup di pesantren ya, hidup dari jalanan ya, biang kerok awalnya, tiba-tiba dia bisa berbicara Bible, bisa berbicara Al-Quran. Itu sebuah
yang exciting sekali apa tidak menurut pikiran kalian? Gitu loh. Artinya apa? Aku itu ingin memberikan sebuah motivasi kepada kalian. Sebetulnya selama kalian mau belajar itu bisa kok, ya. Itu bisa. Ya, itu bisa gitu, ya. Jadi kalian tahu bagaimana aku bersanding dengan mereka yang secara akademisi diakui gitu. Makanya kalau ada orang kroco-kroco itu nggak pernah aku hitung karena bukan levelku. Gitu loh. Ada yang bilang, "Oh, sok pinter." Oh, enggak, aku memang pinter kok. Kalau aku bilang tidak pinter berarti aku tidak mengakui anugerah yang diberikan oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung dong. Atas kasih karunia-Nya Dia memberikan aku kecerdasan. Kan gitu jadinya. Jadi aku bukan sok pinter, aku memang pinter. Gitu ya. Seperti yang kemarin sudah aku jelaskan. Ya, makanya tidak setiap komen-komen itu aku jawab. Menurutku ya kalian bisalah jawab ya. Orang kok kelas-kelas curu begitu kan nggak terlalu sulit lah ya. Dan juga kan tidak harus aku semua turun gunung gitu. Jadi begitu ya. Habitat itu di kampus, orang-orang yang berbackground akademisi, kita diskusi. Enak, kalau sudah dewasa itu diskusi itu enak. Ya, ada rasa santun, saling menghormati gitu, bukan saling hujat. Kalau saling hujat itu nggak usah sekolah, copy paste sambil ngerokok, nongkrong, baca, ya. Meskipun orang yang nggak pernah makan sekolah juga bisa kalau hanya sekedar hujat gitu aja ya. Makanya cara melihat orang itu mempunyai background akademisi atau mereka itu berjiwa akademis atau tidak, lihat bagaimana cara dia berargumentasi gitu ya. Kalau dia tutur katanya halus, sopan, santun, etika yang gue bilang tadi, itu berarti dia mengindikasikan dia terdidik gitu ya. Tapi kalau sudah seperti anjing mulutnya itu ya sudah nggak usah direken. Kalau orang kami dulu waktu di jalanan bilang adanya itu sama saja tidak ada gitu. Jadi ada dia yang nggak masalah, nggak ada dia juga nggak ada masalah. Kalau orang Betawi bilang tidak mengganjilkan dan tidak menggenapkan gitu ya gitu. Oke. Sudah aku jelaskan bahwa Allah itu dalam perspektif Islam itu bukan gelar tetapi nama. Dan ini nanti jadi perdebatan lagi ini antara Islam Kristen. Gitu ya. Jadi perdebatan lagi. Dibawa ke Yahudi nanti kita asik lagi perdebatannya. Bagaimana YHWH itu bisa menjadi alif lam lam ha. Nah, ini perlu pakar yang benar-benar mengerti bahasa antara Ibraniun dan Arabian. Karena nanti itu terjadi pergeseran huruf, tetapi kan jejaknya masih kita nampak. 4 tetragramaton ya. YHWH dan itu menjadi alif lam lam ha. Itu asiknya di sana gitu ya. Makanya kata teman-teman dan videonya bisa kalian lihat lah ya, banyak kok itu di YouTube. Itu pengakuan teman-teman kita dari Yahudi sendiri bahwa yang mereka sembah itu adalah yang orang Islam sembah. Artinya sesembahan kami Yahudi sama dengan sesembahan saudara kami orang Islam. Karena dilihat dari apa? Dari kriteria-kriteria sehingga dia layak disebut YHWH, sehingga dia layak menyandang nama Allah, itu ketemu di sana, ada meeting point gitu. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku sudah jelaskan bahwa Allah itu nama ya, proper name, bukan gelar. Oke. Pelan-pelan aja ya, santai-santai aja. Supaya aku juga tidak terlalu buru-buru ya. Biasanya kalau buru-buru ada slip-slip kata. Tiada Tuhan selain Allah itu gimana ya Pak Gus? Tiada Tuhan selain Allah itu terjemahan ya. Tiada Tuhan selain Allah ya. Itu kalau kita Arabiunkan itu la ilaha illallah ya. Dia menjadi la ilaha illallah gitu ya. Tiada Tuhan selain Allah. Terus bagaimana yang menjelaskannya itu ya? La ilaha illallah. Biasanya kalau kita bersyahadat diawali dengan ashadu
ya, aku bersaksi. Nah, seperti tadi yang aku bilang, biasanya ada yang tanya, itu yang disaksikan apanya? Kapan ketemu Allah, kapan ketemu Nabi? Nah, itu masih bagus ya. Biasanya langsung menuduh ya, orang Islam itu bersaksi palsu katanya. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Sebelum ke sana aku jelaskan dulu bahwa kata diksi Tuhan itu bermasalah. Berulang-ulang kali aku katakan itu bermasalah. Dalam kebahasaan kita itu bermasalah. Sebetulnya aku mengharapkan ada sebuah lawan diskusi ya, yang memberikan input sehingga diskusinya menjadi enak dari entah itu dosen bahasa Indonesia, entah itu praktisi, entah itu sastrawan atau apa gitu ya. Karena guru-guru sekarang juga bodoh-bodoh ya. Ketika aku tanya apa bedanya Tuhan dengan Tuhan, itu ya dia sudah terbentuk otaknya dengan informasi kamus bahwa Tuhan itu ilahi dan Tuhan itu insani gitu. Aku banyak ketemu guru-guru tak tanya apa sih bedanya Tuhan sama Tuhan itu. Beda satu huruf H aja. Itu nggak ngerti menjelaskan. Ya. Apa sih bedanya utang dengan hutang? Cuman beda satu ada huruf H-nya, satu tidak ada huruf H-nya. Sama dengan Tuhan kan beda di huruf H doang. Ya. Apa bedanya Tuhan dengan tuan? Apa bedanya utang dengan hutang? Apa bedanya banyak itu ya. Hanya karena beda satu huruf aja. Itu beda enggak? Karena memang satu huruf pun itu bisa menimbulkan beda makna. Tetapi ingat, ada yang satu huruf pun itu ternyata dia tidak menimbulkan beda makna. Tergantung bagaimana historical diksi itu terbentuk. Gitu ya. Diksi Tuhan pada awalnya kita tidak punya. Ya, diksi Tuhan kita itu tidak punya. Jadi tadi Allah sudah aku jelaskan ya. Ini ya. Ini Allah sudah aku jelaskan, ini proper name ya. Ya, sekarang aku jelaskan ini. Sebelum masuk ke intinya ini ya. Ini apanya ini namanya ya? Sekundernya harus aku jelaskan dulu. Sekundernya apa itu Tuhan, apa itu Allah, baru nanti primernya dia menjelaskan apa maksud dari tiada Tuhan selain Allah. Gitu ya. Ya. Nanti kamu bisa lihat di videoku itu ternyata Tuhan itu dari Tuan. Di situ sudah aku jelaskan. Meskipun berkali-kali aku jelaskan secara tidak langsung, tidak dalam satu video khusus. Kalau itu kan video khusus. Itu harapanku kalau ketemu dengan viewer yang dia mumpuni untuk diajak diskusi itu lebih asik. Karena ini kita harus tahu ya bahwa dulunya kita tidak punya kata Tuhan, itu kita tidak punya. Yang kita punya Tuhan. Ya. Oke. Baru ya di sinilah ya, di sini. Nanti lihat ya, tahunnya itu kita ambil 1668 lah. Ini pra ya. Ini pasca. Ya. Di sini tuh tuan dia. Dia tuan. Aku cerita saja kalau aku bacakan ini panjang ya. Tuan. Baru di sini dia menjadi Tuhan. Gitu loh. Siapa yang menemukan kata Tuhan itu? Leitsker. Orang misionaris Belanda. Ya, dialah yang menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Indonesia karena terjemahan-terjemahan yang lama kurang bagus, masih sulit diikuti, bercampur, ada bahasa Arabiannya, ada bahasa Persinya, ada bahasa Urdunya, ada bahasa Melayunya. Ya memang Nusantara kita seperti itu. Ya, maka diterjemahkan ulang. Dengan harapan terjemahannya akan lebih baik lagi. Pertanyaannya, diterjemahkan dari mana? Diterjemahkan dari terjemahan. Itu masalahnya. Ya. Padahal tidak boleh terjemahan itu diterjemahkan dari terjemahan. Karena apa? Pasti akan menjadi bias.
Kalau menerjemahkan itu harus dari original teksnya. Masalahnya original teksnya kemana? Itu loh, ya. Oke, ya itu nantilah kita diskusikan dalam topik tersendiri mungkin ya. Jadi dulu itu Tuhan, baru menjadi Tuhan. Ya, ceritanya panjang ini, panjang ceritanya. Karena apa? Nanti berhubungan dengan Portugis. Portugis meninggalkan budaya komunikasi di Ambon, di Makassar. Makanya di Makassar itu ndak ada rawan, itu ndak ada, yang ada rawang. Mereka tidak bisa mati di N, matinya di G. Ya. Jalan-jalan sekali-kali ke Ambon, ke Makassar. Aku pernah naik ke Makassar dakwah di daerah Barong Bulo sana. Begitu turun dari gunung, di perempatan jalan ditulisi, hati-hati rawang kecelakaan. Bukan rawan, rawang. Pada saat itu belum ada Android, jadi aku nggak bisa abadikan ya. Handphone masih tulalit. Ya. Begitu juga ini, karena dia nggak bisa medok di N, maka ditambahi hala supaya matinya di N. Karena kalau bilang tuan, jadinya tuang. Ini pengaruh Portugis. Dimanapun yang namanya penjajah itu mesti mempengaruhi kebudayaan setempat. Disitulah kita perlunya belajar budaya, gitu loh. Bukan tambah kita ngikut budaya penjajah. Orang penjajah itu lintah darat kok diikuti. Ya, jadi nggak bisa tuang, maka supaya mati di N ditambah huruf H, Tuhan. Dan kita tahu buku-buku akademik ya, pertama kali terjadi penerjemahan di Nusantara kita ini ya Bible ini. Sebelum ada, sekarang kan sudah banyak, ada kamus, ada kampus, ada akademisi penerjemahan ilmiah itu ya sudah banyak. Tapi dari informasi yang aku terima, pertama kali terjadi penerjemahan secara akademis itu adalah penerjemahan Bible ke dalam bahasa Indonesia. Bayangkan tahun sekian ini. Ya, lewat siapa? Lesker. Jadi tidak terlalu berlebihan dan memang itu fakta. Lesker lah yang menemukan Tuhan dalam perspektif bahasa keindonesiaan kita. Kalau nggak ada Lesker menerjemahkan Bible, kita nggak punya Tuhan. Yang kita punya Tuhan. Berapa? Setengah jam udah. Ya nggak apa-apa lah, nanti kalau misalkan perlu 2 seri ya. Ini kameramen sudah kasih tanda 2 jam. Setengah jam. Padahal baru jelaskan ini, belum selesai juga. Ya. Ya. Jelas ya? Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Ya. Tuhan ini berasal dari kata Tuhan. Ya. Yang jadi masalah setelah 200 tahun kemudian ini menjadi terpisah. Tuhan ini menjadi yang imanen, ya. Tuhan ini menjadi transenden. Ini masalahnya. Menjadi terpisah begini. Jadi terpisah, beda, ya. Padahal kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Artinya sejatinya dulu kata Tuhan itu tidak ada, dia dibentuk dari kata Tuhan. Maka ketika ada kata Tuhan, maka Tuhan itu sama dengan Tuhan, sama. Cuman kamus akhirnya membentuk seperti ini loh. Membedakan antara Tuhan dan Tuhan. Dan itu mulai 200 tahun yang lalu. Berapa abad itu? Ya. 200 tahun atau berapa tahun? Hitung sendirilah. Sejak ini sampai sekarang berapa tahun ini? Sekarang 2021. Ya. Berapa tahun itu? Sejak itu terpisah. Kamus memisahkan. Orang menganggap kamus itu absolut. Orang kamus pikiran manusia kok absolut. Kamusnya salah, orangnya menjadi salah. Makanya guru-guru bahasa Indonesia sekarang itu salah. Dia produk kamus, tapi tidak produk historis. Coba dia lari ke historisnya Tuhan. Dia bisa menjelaskan seperti ini, tapi karena dia produk kamus bukan produk historis, ya
Bodohnya itu, gobloknya itu nggak hilang-hilang. Lah kalau gurunya aja sudah bodoh, gimana muridnya coba? Nggak bisa menjelaskan ini. Ya, jadi sesungguhnya kata Tuhan itu ya Tuhan itu. Maka ketika Yesus disebut Tuhan, nggak ada masalah. Karena Yesus itu Tuhan, sama artinya Yesus itu Tuhan. Ya. Yang bermasalah ketika Yesus itu disebut Allah. Itu bermasalah. Ya. Karena ini proper name dan Yesus itu bukan Allah. Itu loh. Cuman kalau aku ngomong, aku lepas ya di kajian umum gitu ya, aku lepas, aku ngomong benar Yesus itu Tuhan, kan bubar. Dibilang bagus berarti sesat ini, terpengaruh Kristen gitu. Bubar. Karena jarang publik yang tahu. Tapi kalau kalian, semoga kalian bisa pahami sehingga kalian tahu, kita tidak perlu keberatan kalau Yesus itu disebut Tuhan. Karena Yesus Tuhan itu sama dengan Yesus Tuhan. Kenapa sama dengan Yesus Tuhan? Karena Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Tuhan itu ya Tuhan, Tuhan itu ya Tuhan. Yang kita tidak akan pernah terima sampai nanti yaumil akhir ketika Yesus itu disebut Allah. Dan itu kita tolak 100%. Jadi bagaimana Gus? Ya Yesus itu Tuhan tapi bukan Allah. Gitu aja, beres. Ya kan? Beres sudah gitu. Oke. Ini harus satu-satu nih ya, aku jelaskan. Tuhan sudah. Nah, sekarang aku jelaskan. Ya inilah, kita akan terjebak ke dalam terjemahan. Ini terjemahan ini. Ini terjemahan ya. Ini sudah aku bereskan, Sekarang ini aku sudah beres dalam edisi polemik keindonesiaannya. Sekarang polemik dalam Arabiunnya. Ya. Kalau guru Al-Quranku nggak mau pakai ini, nggak mau dia, bikin repot, bikin kacau, ya, nggak mau diterjemahkan dia. Ya. Kalau kalian ketemu aku kan masih asik lah, aku masih belum begitu kaku ya. Karena kalau aku kaku juga ya otakmu belum tentu nutut. Jadi ya sudahlah, aku ngikuti dulu pelan-pelan. Sambil lambat laun kan, kalau otakmu cerdas itu nggak kaget lagi kalau aku bilang bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu nanti dibikin timernya ya. Karena ini banyak anjing-anjing jahat, nanti videonya Bapak dipotong-potong. Apalagi ketika Bapak ngomong Yesus tadi ya. Banyak anjing-anjing yang nggak punya otak gitu loh. Dia nggak punya sense of kreativitas, nggak punya. Bikin video ini kan juga melibatkan selain kecerdasan otak, kreativitas otak juga itu perlu gitu. Jadi misalnya dia ngambil video orang, dia edit sesuai dia mau, yang penting viewernya naik, gitu aja. Tapi ya publik juga suka yang begitu, mau bagaimana lagi ya. Jadi yang suka bikin begitu tuh orang yang tidak punya otak. Kalau dia punya otak akan melahirkan sebuah kreativitas. Bayangkan, seperti ada komen seperti air mengalir. Alhamdulillah, subhanallah. Ya, Allah memberikan kecerdasan kepada aku. Berapa video juga? Sudah 500-an video itu. Dan ini mengalir terus tiap hari. Idenya dari mana? Kalau nggak pertolongan Allah yang kasih ide. Cuma kalau kita bayangkan, oh besok bikin rekaman judulnya apa ya? Oh besok apa ya? Bisa nyungsep kepalamu. Tapi kalau kreativitas kita itu kita bangkitkan dan kita minta pertolongan kepada Allah, itu ada saja ide. Makanya aku bilang, kalau seandainya begitu 1 jam aku unggah videoku ada 1000, aku akan segera bikin video lain. Cuman kan masalahnya untuk mendapatkan 1000 viewer itu perlu waktu 24 jam paling tidak. Bahkan kadang-kadang nggak dapat 1000 lebih dari 24 jam. Padahal aku menantang kan, ayo kita cepet-cepetan. Aku unggah 1 video, beri aku 100.000 viewer dalam waktu 3 jam. Setelah itu aku bikin lagi video. Karena apa? Ide di sini itu kalau tidak aku tuangkan itu hilang lagi. Dan itu orang Jawa bilang eman-eman, sayang gitu ya. Sayang.
Seperti aku mau bikin apa, mau ngarang lagu gitu, itu kadang-kadang memorinya hilang lagi, nggak dapet moodnya, pergi lagi gitu. Sama seperti kajian ini, kalau dia nggak cepet didokumentasikan, bablas lagi dia, emang gitu. Ya, oke, jangan lupa ya, nanti dikasih timer ya, supaya anjing-anjing itu nggak leluasa kurang ajar. Sekarang sudah aku jelaskan dalam perspektif keindonesiaan. Sekarang aku jelaskan dalam perspektif Arabian. Ya. Perspektif Arabian. Ini aku sudah ini kan. Aku sudah berkali-kali bilang sama kalian ya. Kalau ketemu terjemahan yang itu diterjemahkan menjadi kata ganti yaitu Tuhan, itu kalian harus hati-hati. Kembalikan ke Arabiunnya. Kan sebuah kebanggaan bagi kita ya. Kita masih punya original teksnya. Jadi kalau ngoreksi terjemahan itu memang bukan dengan terjemahan. Nggak bisa, selevel nggak bisa menghakimi. Sama-sama terjemahan kok. Sama-sama tidak absolut ya, relatif kan. Yang relatif masa mau menghakimi yang relatif ya. Jadi terjemahan itu harus dihakimi oleh original teksnya apa gitu. Ini benarnya gimana, bukan terjemahan dihakimi oleh terjemahan lain ya, jadi kacau. Yang paling bisa dibandingkan lah. Karena apa? Karena memang sudah nggak ada original teksnya, akhirnya perang terjemahan. Ya begitu itu, kalau nggak ada original teksnya, akhirnya kita perang terjemahan. Seperti aku bilang kemarin, Yesus itu naik ke langit atau naik ke sorga? Karena di satu perjanjian baru dikatakan naik ke langit, di satu perjanjian baru dikatakan naik ke sorga. Masalah sorga dan langit katanya di atas, oke. Tapi kan segoblok-gobloknya orang, beda dong langit dengan surga. Itu sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Nah kan artinya itu nggak bisa dihakimi yang benar yang mana. Kalau mau dihakimi original teksnya seperti apa, begitu. Nah di Islam alhamdulillah original teksnya masih ada. Makanya aku sarankan, kalau kamu ketemu diksi kata ganti Tuhan, kembalikan ke original teksnya. Karena ada dua kemungkinan, ya, ada dua kemungkinan, ya, bahwa Tuhan, ya, Tuhan itu diterjemahkan dari ilah yang akan kita bicarakan nanti ya, atau dari roh. Ini loh ya, dari ilah atau dari roh. Nih ya, itu Tuhannya itu Tuhan yang ilah atau Tuhan yang roh? Apa beda Pak? Ya beda dong. Beda, fungsinya beda. Ini bukan nama eksistensi. Ini adalah nama posisi. Ya. Jadi kalau dalam perspektif Islam ya, inilah ya, agak ribet aku jelaskan. Gini aja ya. Dalam perspektif Islam, Allah itu ya punya kata ganti ini loh. Kapan dia disebut ilah, kapan dia disebut roh. Ini aja, Allah ilah roh. Allah ilah roh. Allah ilah roh. Nama eksistensi, nama posisi, nama posisi. Ini nama eksistensi, makanya nggak boleh diterjemahkan ya. Nama posisinya sebagai apa? Posisinya sebagai apa di sini? Gitu loh. Eksistensinya ya Allah ini satu ini. Tapi kapan dia mendapat gelar julukan nama ilah? Kapan dia mendapat gelar julukan nama Allah? Nah, itu lihat konteksnya. Masalahnya ya, terjemahan keindonesiaan kita, Tuhan ini semua diterjemahkan itu ilah
ya diterjemahkan Tuhan, Rob ya diterjemahkan Tuhan. Ini yang bikin masalah. Makanya guru Al-Quranku tidak mau terjemahan gini. Itu maknanya sudah beda jauh. Kenapa orang masih ada aslinya nggak pakai aslinya? Ya, kenapa? Gitu. Ya. Kenapa? Sekarang gini aja lah ya. Ini kan beda nih. Aku pakai analogi apa ya? Pakai analoginya ini aja yang kalian gampang. Insya Allah ini gampang nih ya. Ini aku hapus, ya. Ini aku hapus, ya. Ini aku hapus, ya. Ini gampang ini. Insya Allah ini gampang, ya. Nih, ya. Lihat, ya. Di sini lihat, di sini lihat, sini lihat, ya. Oke, ini apa ini? Home. Ini apa ini? House. Kalau dia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, cuma satu kata aja. Rumah. Ya. Rumah. Ya ini eksistensinya ini menjadi home dan house. Padahal rumah yang home ya dan rumah yang house itu jelas beda. Gitu loh. Tapi ketika masuk ke dalam bahasa Indonesia cukup satu kata, rumah. Pertanyaannya rumah yang mana? Makanya di sini dia menjadi home alone, misalkan ya. Home alone. Nggak ada house alone gitu. Nah, ini misalkan house for sale. Sale itu tulisannya gimana, Le? For sale. 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 Ya, misalkan ini ya. Nggak ada bergandeng antara home for sale, itu nggak ada. Makanya kamu beli kaset lagunya Lucifer, judulnya House for Sale. Bagus lagunya. Ya. Lucifer yang nyanyi. Ya, bukan Lucifer setan yang ada di Alkitab itu, bukan. Ya, ini nama penyanyi namanya Lucifer. Ya mungkin dia rajanya setan ya. Namanya Lucifer. Ini lagu tahun 70-80-an ya. House for Sale. The sun when I'm praying in the morning just a cover up the dawn. Gitu loh. Ya, bagus ini. House for sale, bukan home for sale. Begitu juga ini home alone, bukan house alone. Artinya ada aturan sendiri kapan pakai house, kapan pakai home. Sama tadi Arabian, ada aturan sendiri kapan Allah itu ya menggunakan nama gelar ilah, kapan menggunakan nama gelar Rob. Yang jadi masalah dalam keindonesiaan, ilah dan Rob dibabat habis menjadi Tuhan. Sama dengan ini, home dan house dibabat habis cukup menjadi rumah. Padahal rumah yang home dan rumah yang house itu beda. Contohnya apa ini? Ketika alone dia pasangannya home, nggak mungkin house. Ketika for sale pasangannya house, nggak mungkin home. Wes, iki otakmu ngerti nggak untuk gini? Kalau otakmu otak goblok ya sulit aku jelaskan. Ini contoh yang paling gampang lah ini. Ya. Ini contoh yang paling gampang. Ya. Sehingga kamu ngerti nggak? Berapa lama nih? Waduh, sudah 48 ya. Ini sesi 1 lah ya. Yang penting pahami dulu Tuhan, pahami Allah ya. Baru kita besok apa maksudnya ini ya. Karena ini pintu gerbang memasuki Islam ini. Bukan main-main. Ya. Berarti ini aku tulis seri 1 aja lah ya. Seri 1. Ya, besok kita bikin seri 2. Pesanku, kamu putar-putar balik video ini, kamu setel balik ya. Ojo diunduh tak keplandasmu ngono mbok unduh. Ya. Jangan diunduh. Aku sudah bilang channel ini belum settle. Dia masih berusaha untuk bisa bangkit. Kok bangkit lagi?
berusaha untuk bisa tumbuh dan berkembang. Jadi ini belum mapan, dia perlu tumbuh berkembang menjadi besar. Kalau sudah besar nanti lain lagi ceritanya, mungkin mau ada kebijakan yang bisa aku keluarkan itu boleh. Kalau untuk sekarang aku tidak pernah izinkan. Kemarin ada yang minta secara resmi, dia mau unduh semua materi-materi kajian ini, mau dia bawa ke dia punya channel juga, kompensasinya bahwa channelku akan dipromokan di channel dia. Aku bilang tidak lah. Karena apa? Biar channel ini dulu tumbuh dan berkembang menjadi ibarat pohon itu yang kokoh. Baru nanti di sana kita bisa negosiasi ulang apakah aku memberikan izin untuk diunduh atau tidak ya. Tapi untuk detik ini ya, aku tidak berikan izin kepada siapapun untuk mengunduh video-videoku. Tidak aku berikan izin. Kenapa? Ini proses, dia belum kokoh ya, dia belum tangguh ya. Kecuali nanti kalau sudah tangguh itu, kalau ada pemikiran lain bisa kita omongkan. Kalau untuk sekarang enggak. Makanya jangan diunduh ya, dan jangan lupa juga jangan di skip ya, supaya ini bisa tumbuh dan berkembang. Supaya kalau orang lihat, kalau lihat pohonnya tumbuh dan berkembang, kan kita senang. Daunnya menghijau, batangnya kokoh, akarnya menghujam, kan senang. Kalau ada tumbuh tapi seperti pohon kekeringan kan ya dibakar habis. Itu ya. Oke. Terima kasih ya. Pesanku, pahami dulu yang aku sudah deskripsikan, apa itu Allah, apa itu Tuhan. Tuhan dua ya. Dalam perspektif keindonesiaan kita yang Tuhan dan Tuhan, dan dalam perspektif terjemahan Arabian ya, ketika ilah juga diterjemahkan Tuhan dan Rob diterjemahkan Tuhan. Itu pahami. Kalau itu pahami, nanti aku kan tinggal jelaskan apa sih maksudnya tiada Tuhan selain Allah itu ya. Karena ini pintu gerbang memasuki Islam. Itu dari aku ya. Sampai ketemu lagi besok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.